Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prasetyo Zidan Desinatan Kurniawan dengan NIM 3620, 3124, 2135. Nah, di sini kita akan belajar mengenai tentang shell script, pemrograman shell. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mendapatkan materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu mempelajari elemen dasar shell script, membuat program shell interaktif, menggunakan parameter dalam program, mempelajari tes kondisi serta operator logik yang terkait dengan instruksi tes. Nah, berikutnya, yang pertama ada shell script. Shell script dibuat dengan editor teks atau ASCII editor dan umumnya diberikan eksistensi .sh. Script selalu diawali dengan komentar yang dimulai dengan tanda pagar, disambung dengan tanda seru, dan dengan nama shell yang digunakan. Berikut adalah contohnya. Yang kedua ada variabel. Variabel shell adalah variabel yang dapat mempunyai nilai berupa nilai string. Tata penulisan variabel adalah sebagai berikut. Nama underscore var, spasi sama dengan spasi nilai underscore var. Yang ketiga, membaca keyboard. Nilai variabel dapat diisi melalui keyboard stdin dengan instruksi read. Yang keempat ada parameter. Sebuah program shell dapat mempunyai parameter sebanyak 9 buah dan dipresentasikan melalui variabel khusus, yaitu $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berikutnya ada status exit. Setiap program setelah selesai dieksekusi akan memberikan informasi melalui variabel spesial $. Tanda tanya titik. Indikasi yang diberikan adalah seperti yang ada di gambar. Yang keenam ada konstruktif. If akan mengeksekusi instruksi awal dan exit status dari instruksi tersebut akan menjadi kondisi. Bila 0, maka instruksi selanjutnya masuk ke dalam blok then. Lalu tidak 0, maka alur program diteruskan setelah kata kunci FI. Yang ketujuh, konstruksi if then else. Bila status exit tidak sama dengan 0, maka kondisi menjadi false dan instruksi setelah else akan dijalankan. Yang kedelapan ada instruksi tes. Instruksi tes digunakan untuk memeriksa kondisi dari sebuah ekspresi. Ekspresi terdiri dari faktor dan operator yang dipisah oleh spasi. Hasil tes akan diberikan nilai berupa status exit, yaitu kosong, bila ekspresi sesuai. Bila tidak, maka adalah tidak sama dengan kosong. Yang kesembilan ada logical dan atau cell level. Notasi dan digunakan untuk menggabungkan instruksi shell sebagai alternatif untuk if dan else. Notasi dan sering ditemukan dalam shell script system untuk menjalankan rutin dari sistem operasi. Yang ke-10 ada operator bilangan bulat untuk tes. Untuk memberikan dua buah bilangan, tes memerlukan operator yang berbeda dengan string. Berikut adalah contohnya. Yang ke-11 ada operator logical. Logical operator terdiri dari AND, OR, dan NOT. Operator ini menggabungkan hasil ekspresi sebagaimana yang tertera dalam gambar. Yang ke-12 ada konstruksi if then else if. Bila status exit tidak sama dengan 0, maka kondisi menjadi false dan instruksi setelah else akan dijalankan. Nomor 13, hitungan aritmetika. Tipe dari variabel shell adalah satu, yaitu string. Tidak ada tipe lain seperti numerik, floating, boolean, atau lainnya.
Akibatnya variabel ini tidak dapat membuat perhitungan aritmatika. Yang ke-14 ada instruksi exit. Program dapat dikembalikan, dihentikan dengan instruksi exit. Sebagai nilai default, program tersebut akan memberikan status exit 0. 15. Konstruksi case. Case digunakan untuk menyederhanakan pemakaian if yang berantai. Sehingga dengan case, kondisi dapat dikelompokkan secara logis dengan lebih jelas dan mudah untuk ditulis. 16 ada konstruksi for. For digunakan untuk pengulangan dengan menggunakan var pada setiap pengulangan yang akan diganti dengan nilai yang berada pada daftar. 17 ada konstruksi while. While digunakan untuk pengulangan instruksi yang umumnya dibatasi dengan suatu kondisi. Selama kondisi tersebut true, maka pengulangan terus dilakukan. Yang ke-18 ada instruksi dummy. Instruksi dummy adalah instruksi yang tidak melakukan apa-apa. Namun instruksi ini memberikan status exit kosong atau true. Oleh karena itu, instruksi dummy dapat digunakan sebagai kondisi forever pada loop. 19 ada fungsi. Fungsi adalah program yang dapat dipanggil oleh program lainnya seperti menggunakan notasi nama fungsi. Dan fungsi juga bisa memberikan exit status yang dinyatakan dengan return NR atau 0 sebagai default. Nah, di sini kami akan mencoba beberapa tugas praktikum. Yaitu sebagaimana tugasnya adalah pendahuluan, bacalah dasar teori di atas, kemudian buatlah program sel untuk latihan 1 sampai dengan 5. Baik, mari kita langsung praktek. Halo, halo, dengeran tuh? Ya, ya. Langsung saja kita mulai praktek. Nah, pertama buatlah file program 01.sh dengan editor V. Di sini saya sudah membuat V, editor V di Pro 01.sh. Di sini saya sudah membuat programnya, jadi tinggal dijalankan aja. Nah, kalau kesulitan, mending nggak usah pakai yang V, pakai Nano. Nano Pro 01 desa. Nah, di sini kita tinggal merubah saja programnya. Pro satu satu sama dengan. Nah, terus kalau sudah langsung kontrol kontrol O, ya, enter, kontrol X. Udah. Sekarang kita jalankan programnya. Take proc titik 01.sh. Nah,
Di sini sudah nggak bisa dijalankan karena belum ditambahin chmod. Tambahin dulu chmod plus x plus x. Terus nama programnya tulis satu dot .sh. Nah, sekarang jalanin lagi. Oke, belum bisa. Ternyata ada yang salah. Hmm, Prototype satu no shock file or directory. Terus kita v dulu. V pro 01.sh. Ya, sudah terbuat. Wiki pro 01.sh. Bentar. Chmod plus x plus x. Harusnya bisa. Mas, not. Oh, nah, dot rock 01 dot bisa titik di depan program. Hmm, Ternyata memang tidak keluar apa-apa. Untuk menjalankan shell dapat juga dengan membuat executable file. Di sini juga tidak keluar apa-apa, berarti memang tidak keluar. Langsung saja percobaan 2. Kita bikin vpt variabel pada sel interaktif. vpt sama dengan voltage. Oh, salah 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 sama dengan harusnya. Ya, sekarang kita echo vpt-nya. Bakal keluar tulisan Poltek. Pemisahan dua kata spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi. Karakter S harus ada pada awal variabel untuk melihat isi variabel tersebut. Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string. Nah, ini bisa kita lihat di sini PPT 2 sama dengan Poltek Elektronika. Nah, ini akan terjadi error karena elektronikanya ini dispasi dari Poltek. Jadi bakal kedeteknya komen baru, bukan satu kesatuan sama VPT sama dengan Poltek. Nah, kalau mau digabung itu bisa pakai petik atas di sini, pakai petik atas VPT sama dengan petik atas Poltek Elektronika. Nah, terus pas di echo VPT 2, kode VPT 2 menganggap VPT 2 sebagai string literal biasa, bukan nama variabel. Jadi harus ditambahin S dolar di depannya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, begitu penjelasannya. Langsung ke yang ketiga, menggabungkan dua variabel atau lebih. Nah, di sini kita bisa bikin V1, V2, V3, V4, V5. Oke, kita praktekkan. V1 Poltek, V2, V2, V2 pakai titik 2, terus V3-nya elektronika. Elektronika. V4 sama dengan V1, V2, V3, V4 gabungan. V1, V1, V2, V2, V3, oh sampai V3. Nah, nah sekarang kita tinggal mas tinggal buka Echo S V4 aja. Nanti akan keluar dari V1, V2 sampai V3 Voltek titik 2 elektronika seperti itu. Nah, percobaan keempat di sini menggabungkan isi variabel. Nah, tadi kan Echo itu udah diisi elektronika. Mas, nah, elektronika ini tadi VS3 ini digabungin sama TS. Cuman nggak bisa ini. Soalnya nggak bisa digabung kayak gini. Harus dikasih apa namanya tanda kurung.
tanda kurung. Kita contohkan saja. Eko, biar nggak bingung. S, V3. Nah, kalau di sini langsung ITS, nggak bisa, nggak keluar. Nah, cuman kalau misalnya ini dikasih kurung, kurung kurawal ya. Nah, itu bisa keluar langsung digabung. Seperti itu. Variabel dapat berisi instruksi yang kemudian bila dijadikan input untuk sel, di instruksi tersebut akan dieksekusi. Misalnya, CMD sama dengan WU. Kita tulis dulu CMD, jadi dibikin buat WU. Eh, WU. Nah, sekarang tinggal SCMD aja. SCMD. Nanti keluar komen WU. Nah, itu keluar di sini nama pengguna saat ini. Tampilkan daftar pengguna yang sedang login. Nah, CMD juga bisa diganti ls min l, nanti keluarnya seperti ini. Kalau diganti ls min l. Nah, percobaan keenam, memodifikasi file proc 01 berikut. Nah, ini kita contohkan saja lah. Pakai nano aja biar gampang nulisnya, kalau pakai V agak susah. Nah, di sini kita ganti, tinggal ganti-ganti aja. V1 buat Poltek. Poltek. Nah, V2-nya buat titik dua. V3-nya buat elektronika. Elektronika. Terus Eko, pemrograman. 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 Sel. Terus kita bikin lagi tulisannya. Buat gabungin V1, V2, V3. Satu. Mana ada? S, V2, S, V3. Buat gabungin ketiganya. Nah, V3 di sini di ITS. ITS. Terus kita teko lagi. V1, S, V2. Terus dimasukin lagi, manggil ITS-nya. V3. Oke, sekarang tinggal Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, sekarang tinggal menjalankan programnya. Tinggal nulis, ketik, terus proc 01 dot desa. Oh, ternyata ada yang ini di line 3 salah. Ini tiknya. Oke, Ctrl O lagi. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita ketik lagi. Oke, keluar di sini pemrograman sel Poltek Elektronika, terus Poltek di ITS. Itu keluar semua. Nah, ini kalau mau dijadiin executable, tidak terjadi perexan error karena executable. Tadi kan kita udah executable, jadi nggak usah executable lagi. Jadi nggak keluar pesan error. Nih, kalau misalnya belum executable, belum pakai chmod plus X, nanti keluarnya command not found. Seperti itu. Sekarang percobaan ketiga, membaca keyboard. Menggunakan instruksi read nama. Instruksi read nama. Terus kita tulis di sini kelompok 7. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal tulis saja Eko S nama. Nanti langsung keluar kelompok 7. Seperti itu. Karena membaca nama dan alamat dari keyboard. Nah, di sini saya sudah membuat juga itu yang buat program 2. Tinggal diikuti aja. Pro 02. Kita lihat dulu program. Benar sama. Ya, sama kayak di sini. Nah, langsung eksekusi program. Nah, kita tinggal eksekusi aja. On wiki buat keluar. Eksekusi langsung kita pakai dot proc
02.sh. Nah, masukin nama Anda, misalnya asal Putri, alamat Banyuwangi. Oh, kotanya juga Banyuwangi. Banyuwangi. Nah, hasilnya langsung keluar Putri Banyuwangi di Banyuwangi. Harusnya alamat tuh bisa pakai nama jalan ya, kayak gini nama jalan. Tapi saya pakai Banyuwangi nggak apa-apa lah, sama aja. Instruksi Eko secara otomatis memberikan baris baru, maka untuk menghindari hal tersebut disediakan opsi min n. Untuk menghilangkan baris baru modifikasi pada program S02 program 02.sh v program terus tulis lagi kayak tadi. Oh, ini dikasih min n biar langsung ke bawah. Yang di Eko ini dikasih min n. Saya sudah pakai min n jadi langsung ke bawah. Ke bawah begini nih. Ari, Ari, Ari. Nah, itu langsung ke bawah gini. Kalau misalnya nggak pakai min n, ntar kita contohin. Biar enak. Nah, ini kalau misalnya nggak pakai min n tuh, nah, Ctrl, Ctrl, O, terus Ctrl X. Kita jalanin lagi programnya. Nah, itu nanti adanya di bawah dari nama Anda, bukan dia sampingnya. Jadi harus kasih min n kayak tadi. Begitu penjelasannya. Sekarang yang kelima, eksekusi program 02 nama Anda. Nah, ini yang tadi. Kalau misalnya dikasih min n nanti jadinya kayak gini sama kayak yang awal kita contohin. Yang ini nih, yang ada tiga ini. Nah, ya ini. Kayak gitu. Nah, langsung ke 6 variabel kosong. Nah, kalau misalnya kita tulis read nama tapi nggak kita isi kosong, pas kita echo nama itu echo nama kosong isinya, nggak ada isinya. Terus kalau misalnya kita bikin A juga A terus sama dengan nol, nggak ada isinya maksudnya. Terus kita B sama dengan gini doang. Nah, terus kalau kita C sama dengan dicampur S A sama SB itu juga ada isinya. Kita echo SC nggak ada isinya kosong karena tadi emang nggak diisi CR jadinya. Terus 07 variabel dapat disubstitusikan dengan hasil dieksekusi dari sebuah instruksi pada contoh di bawah. Instruksi PWD dieksekusi lebih dahulu dengan sepasang backward tanda kutip terbalik. Hasil dari eksekusi tersebut akan langsung sebagai nilai variabel dir. Tulis misalnya PWD. Nah, kita di situ. Nah, kita dir sama dengan yang tadi ditulis sih. Iya, tulis sih PWD, PWD. Nah, terus kita eko yang dir ini kita eko, kita jalanin dir. Nah, langsung nge-PWD yang di atas ini. Jadi PWD sini langsung dimasukin ke dir sini. Terus pas dipanggil dirnya, langsung keluar di sini. Seperti itu. Buat shell script program 03. Nah, ini juga saya sudah buat. Tinggal diikuti aja. Kita buka dulu shell prop 03-nya. 03 dot tesa. Nah, udah dibuat. Tinggal diikutin aja. Langsung saja kita eksekusi. Eksekusinya pakai dot lagi, proc03.sh. Nah, itu langsung keluar nama pengguna aktif saat ini adalah ini, terus hari ini Januari tanggal 9. Hari
Kamis Januari tanggal 9. Seperti itu keluarnya. Programnya seperti ini ya, nama pengguna aktif, S nama, tanggalnya date, min C 1/10. Nah, nanti tanggalnya S tanggal. Nah, sekarang parameter percobaan keempat yaitu parameter. Nah, ini bikin juga programnya seperti ini buat nulisin nama program S0, parameter satu adalah tanda seru, parameter 2 adalah 2, parameter 3 adalah 3. Seperti itu. Kita lihat programnya 04.sa. Nah, tuh kan, seperti itu. Benar, langsung saja bagi. Nah, eksekusi program 04.sa tanpa parameter dengan dua parameter dengan 4 parameter. Nah, kita eksekusi langsung. Ini tulis 4. Nah, langsung keluar parameter satu, parameter 2, parameter 3. Sampai situ. Terus kalau misalnya ditambahin, terus dikasih tambah Amir Hasan. Ntar langsung keluar juga sama ada tulisannya Hamir, terus nama keduanya Hasan. Nah, kalau kita kasih tambah lagi, Amir Hasan Ali Badu. Nah, ini masuk ke sini Amir Hasan Ali. Terus yang keempatnya total parameter langsung Amir Hasan ini Badu. Nah, ini versi keduanya. Nah, ini sama nanti keluarnya kayak gini. Sub 04 nih Pak. Tinggal nambahin yang di bawahnya aja ini versi keduanya. Versi keduanya sama udah dicontohin. Sekarang versi ketiganya. Versi ketiganya itu nambahin yang di bawahnya. Nah, ini kayak gini, tambahin ini total parameter. Bisa dilihat aja nanti di deskripsi nanti dikasih ini ya link pengerjaannya hasilnya. Oke, eksekusi program 4. Nah, ini eksekusi sekarang langsung aja kita ke 5 status exit. Status exit. String tidak ditentukan maka status exit adalah satu. Nah, ini kita tulis saja grep x y z terus etc slash wd. Nah, terus kita buka echo echo s katanya. Nah, satu satu tuh tidak ditemukan menandakan gagal. Nah, kalau misalnya kita grep etc. Nah, ini SKZ nya diganti nama pengguna kita. Salah, nama pengguna saya ini. Nah, nanti keluarnya kayak gini. Ini menandakan berhasil karena tidak ada tulisan lagi di bawahnya. Kita ini lagi buka EcoS ininya. Nah, ini berhasil nol soalnya. Begitulah yang ini. Sekarang percobaan keenam. Konstruksi if. Konstruksi dengan exit status nol. Kita coba aja langsung. Wow. Terus wow. Grab user. Grab. Udah. Terus kita echo. Berhasil karena nol. Ditemukan ada outputnya. Jadi nol. Perintah ini akan pipe output dari Wo ke Grab untuk mencari nama pengguna. Jika pengguna tersebut ditemukan, daftar ditampilkan oleh Wo. Jadi daftar ditampilkan akan muncul nol. If membandingkan exit status nol. Bila sama, maka blok program masuk ke dalam. Kayak agak sulit sih ini. Kalau misalnya langsung ya, dicoba aja. Langsung gini, terus sama dengan nol, kurung. Nah, di sini kita enter, terus enter lagi, baru nulis echo, pemakai.
pemakai tersebut aktif. Nah, terus di bawahnya V, enter. Nah, langsung ada tulisannya pemakai tersebut aktif. Kita lewati aja ini, bisa dicoba. Ini nanti keluarnya langsung oke, sama aja. Kalau misalnya karena area Zoom ditemukan dalam output dari Wu, maka status exit dari grep adalah nol dan perintah dijalankan oke. Cobaan ketujuh, konstruksi if then else. Nah, ini bikin program 5 seperti berikut tuh programnya. Saya sudah buat juga, tinggal dibuka aja vproc05.sa. Nah, seperti itu programnya, sama Iki. Sekarang jalanin program 5-nya. Pertama kita buat dulu, lihat siapa yang aktif, terus jalanin program 5-nya. Berikan nama pemakai. Nah, langsung keluar seperti tersebut. Kita lanjut, kita lanjutkan lagi sekarang yang bagian 6B untuk program cell. Yang pertama kita clear dulu aja biar nggak bingung nanti. Nah, yang pertama menggunakan instruksi tes. Nah, kita bisa tulis saja nama di sini, nama, sama dengan. Nah, ini bebas saja sembarang. Amir nggak apa-apa. Terus kita tes, tes nama sama dengan Amir. Nah, terus kita tulis lagi Eko. Kita Eko sekarang S, Eko S. Nah, nggak keluar apa-apa. Salah. Eko terus gitu. Nah, ini keluarnya nol karena benar nilai nama sama dengan Amir. Tadi ini kan nama itu sama dengan Amir. Terus kita tes nama apakah sama dengan Amir. Terus kita Eko S ini. Terus keluarnya ini nol berarti sama dengan Amir. Kalau misalnya tidak sama dengan Amir kita tulis tes. Tes nggak usah langsung tulis di sini aja langsung. Sudah. Nah, terus kita Eko S. Nah, ini satu karena restu ini tidak sama dengan Amir. Nama itu harus sama dengan Amir. Seperti itu. Aplikasikan tes dengan konstruksi if. Nah, ini bikin dulu program 6. Pro 06. Nah, saya sudah buat di sini. Anda tinggal buat aja seperti berikut ini. Tampilkan di layar. Terus dijalanin aja program 06. Pro 06.sa. Nah, ini masukin namanya. Di sini coba kita masukin Amir. Anda bukan kelompok 7. Sorry. Nah, ini harusnya dimasukin nama kelompok 7. Soalnya di sini tulisannya nama sama dengan kelompok 7. Sekarang kita jalanin lagi, terus kita tulis lagi. Kelom, kelompok 7. Nah, selamat datang. Karena namanya sama, jadi selamat datang. Harus sama. Nah, kalau nggak sama nanti error. Sorry, bukan Anda bukan kelompok 7. Nah, sekarang modifikasi Pro 06 dengan menambahkan notasi untuk tes. Oh, ini min ditambahin bukan min n ini. Sebentar. Sono Pro 06 nama nama if then. Ya dikasih
tanda kurung sekarang. Di sini tanda kurung. Nah, saya sudah buat tadi pakai tanda kurung kalau hasilnya sama kayak gini, jadi nggak usah. Nah, ini kalau nggak pakai tanda kurung kayak gini, yang dua ini. Nah, hasilnya kayak gini, yang di bawahnya. Nanti bakal dikasih kok ininya, filenya di deskripsi. Tinggal lihat aja, tinggal cobain. Hasilnya juga ada. Nah, dijalankan programnya keluarnya seperti ini. Berikut. Oke, langsung percobaan 9 notasi dan notasinya sini garis lurus. Bilangan file Pro 01 ada hasilnya true, maka jalankan program berikut. File 01.sa ada. Karena itu exit status adalah true, hasil operasi N masih tergantung pada hasil eksekusi instruksi kedua. Dan dengan demikian instruksi echo akan dijalankan. Nah, kita tulis saja. Kita tulis, kita coba min F. Terus Pro 01-nya dimasukin. Bisa. Nah, ini buat nyari Pro 01 apakah ada apa enggak. Dibuktikan gitu. Terus kita echo Pro 01.sa ada. Nah, oh salah tulis ya. 01. Nah, karena 01 sini ada, nanti langsung dijalankan ini programnya di sebelahnya. Nah, langsung sekarang kita ke cobaan dua. Ini kan percobaan untuk kalau misalnya filenya itu salah. Tulis di sini 99, bukan 01. Nah, oh, nih tulisannya harusnya nggak ada ini. Oh, salah, pantas. Nah, ini 99. Nah, di sini juga diganti 99. Nah, ini nggak muncul apa-apa karena blok 09 tidak ada dan perintah echo tidak dijalankan. Nah, sekarang langsung perintah ketiga. Perintah ketiga ini langsung menjalankan program 01. Jika program 01 ditemukan, tinggal dimodifikasi sedikit aja di belakangnya, diganti dan ini masih ada, terus dijalankan program 01. Terus, nah, oh 99 ini hapus dulu, lupa. 01. Nah, ini bakal dijalankan langsung soalnya min F ini kan ini apakah 01 ini ada. Nah, pas ada 01-nya langsung dijalankan titik ini, langsung dijalankan outputnya ini di bawah ya. Bila 01 AK, maka akan dijalankan program berikut. File 01 memang ada karena itu exit status adalah true, dan karena sudah true maka instruksi echo tidak lagi dijalankan. Dieksekusi tidak. Oh, ini pertanyaan. Bisa kita buat juga. Coba aja. Kita coba. Nah, di sini diganti jadi pertanyaan. Nah, ini 99 nanti diganti. Dieksekusi tidak. Dieksekusi tidak. Tanya kita. Nah, enter. Nah, itu langsung ada di sana. Dieksekusi tidak. Oh, salah. Ini harusnya tandanya bukan ini. Salah tandanya ini. Tandanya yang gini. Nah, karena sudah ada, jadi nggak usah dijalankan lagi. Nggak usah bertanya lagi. Di itu. Ya, exitnya langsung true, nol. Ini langsung nggak usah dijalankan lagi. Nah, kalau misalnya tadi diganti 99, dia harus bertanya. Karena 99 itu tidak ada. Dieksekusi tidak. Nah, ini bisa kita tambahin juga. Sorry, proc 99.sa tidak ada. Nah, ini kalau misalnya min F, apakah proc 99.sa ini ada? Nah, kalau di sini itu nggak ada, nanti langsung di echo ini langsung dijalankan.
Kalau misalnya nilainya ini satu yang di sini, nah ini langsung dijalankan di sebelah kanan. Langsung aja tulis di sini. Sorry tidak ada. Sorry fail tidak ada. Nah, langsung dijalankan kan. Sorry fail tidak ada. Langsung kita percobaan 10 operator bilangan bulat untuk tes. Nah, di sini menggunakan operator dengan notasi tes. I itu sama dengan 5, kita bikin I sama dengan 5. Aduh, salah pencet. Nah, I sama dengan 5, kita bikin. Terus kita tes S1, tuh, eh, SI, maksudnya SI, terus min Eki 5, nice. Langsung kita eko sekarang. Nah, eko kita lihat. Nah, bener, 0. Karena ini itu outputnya 5, juga sama kayak ini, kayak I. Ini perintah tes SI min Eki 5 berhasil, statusnya 0. Perintah eko akan menampilkan 0. Benar. Terus langsung kita cobaan kedua menggunakan operator dengan notasi tanda kurung, pengganti notasi tes. Ganti sekarang. Langsung aja tesnya dihapus di sini dikasih tanda kurung. Nah, ini jangan lupa spasi. Kalau misalnya habis tanda kurung spasi. Nah, enter. Nah, sekarang kita coba lagi Eko. Nah, sama masih 0. Karena itu cuma menggantikan tes tadi itu bisa digantikan pakai kurung. Langsung percobaan 11. Sekarang buat file program 7. Filenya sudah dibuat, bisa diikuti aja ini programnya kayak gini. Notasinya seperti itu, udah ada di gambar. Bisa langsung, ya tinggal buka aja programnya. .sa. Nah, itu udah buka kan. Nah, seperti ini tampilannya di dalam file 07 yang tadi udah dibuat. Nah, sekarang tinggal menjalankan tes dot pro pro 07.sh. Nah, ini not found karena titiknya ke di spasi. Nah, income, masukin income. Di sini masukin income berapa pemasukan. Misalnya 5.000. Biayanya 10. Jalankan file program usul dan masukkan untuk income 5.000, 2.000 dan 28.000. Nah, ini biaya sebentar. Oh, pajaknya ini. Jadinya 10 dari 5.000 itu diambil 10 pajaknya, biayanya. Nah, dari 10.000 sampai 25.000 diambilnya biayanya 25. Nah, terus di atas itu semua paling besar 35. Bisa dicoba sendiri sama pasti hasilnya nanti 35. Sekarang percobaan 12. Aritmatika. Nah, ini EXPR. Ini tuh buat tambahan. Mengevaluasi ekspresi alimatnya pada contoh ini. Langsung ini buat tambahan. EXPR 1 tambah 5. Hasilnya 6. Nah, langsung saja yang kedua. A sama dengan 5. Kita bikin A sama dengan 5. Ter. Nah, terus kita XPR. XPR. Yang A-nya, yang satu ini bisa langsung aja diganti jadi A. Nah, itu tadi 5 jadi 10. 5 tambah 5 10. Nah, kita bisa ganti juga jadi kurang. 5 kurang 5 0. Nah, kita juga bisa di sini dikali. Kali itu pakai bintang. Bintang di atas. Nah, ini kali nggak bisa. Salah kita. Sebentar.
EXPR. Nah, terus, nah ini nggak bisa menggunakan bintang tanpa escape karakter. Sel menganggap sebagai operator pengali untuk ekspansi globe wildcard, bukan sebagai operator perkalian untuk ESPR. Nggak bisa itu. Harus pakai tanda depannya itu dikasih tanda miring, slash, 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 terus baru dikasih ini. Nah, ini baru bisa 25, 5 kali 5. Nah, ini kalau misalnya slashnya ke arah kiri, nah itu bagi. Eh, operasi dilakukan secara berurutan dimulai dengan SPR menghasilkan 5 bagiannya sama dengan 0 karena hanya mendukung pembagian bulat. Nah, ini nggak bisa ini. 5 bagi 6. Kemudian 0 ditambah 10 dilakukan sehingga hasil akhirnya 10. Kita bisa langsung aja cobain lah ya. 5 dibagi 5, terus ditambahin 10. Tambah 10. Nah, hasilnya 11. 5 dibagi 5, 0. Tambah 10. Ya, 5 dibagi 5, 1. Terus tambah 10 jadi 11. Hasilnya 11. Nah, ini di sini bisa juga nih kalau misalnya operator persen digunakan untuk mencari sisa pembagian. Misalnya 17 dibagi XPR dulu. Pokoknya harus ada XPR di depan kalau mau aritmatika. 17 17 dibagi 10 aja. Nah, sisanya 7. Tadi kan 10 dibagi 17 itu sisanya 7. Modulusnya 7. Substitusi isi variabel. Ini juga bisa disubstitusi ya. Yang tadi A terus kita bikin buat B-nya. Tadi A-nya kan sama dengan 5, sekarang kita bikin B. Sama dengan kita masukin EXPR. Pakai yang kutipnya rada miring ya, yang di atasnya. EXPR, terus S, A, ditambah 1. Nah, di sini tinggal sebentar itu kutipnya kurang. Nah, kita eh, tinggal Eko aja. Eko S, B yang tadi. Nah, langsung langsung keluar. A tadi kan 5 5 tambah 1. Jadi 6 langsung keluar di 6 di bawah sini. Pas kita eko B-nya. Jadi bisa langsung dimasukin ke dalam B aritmatikanya, operasinya. Nah, ini instruksi exit sekarang. Instruksi exit V program ke-8. Nah, program ke-8 udah dibuat juga. Tinggal diikutin aja. Kita buka aja langsung program 8 biar langsung lihat. V proc 8 dot s. Nah, itu dalamnya udah ada exit 3, else exit min 1. Nah, jalankan script. Langsung aja kita jalankan. Wiki. Terus langsung kita jalankan dot proc 03 dot s. Nama aktif adalah Rezo hari ini. Oh, 8. Salah saya. Maaf. 8. Nah, langsung keluar ya. Soalnya tadi kan exit nih di sini. If 03 ada, 08 ada, Pro 08 ada, langsung dijalankan di sini exit min exit 3 else min 1 langsung keluar jadinya. Seperti itu. Nah, pas kita masuk lagi, kita tulis echo S, tanya, kita taruh kata tanya. Nah, 0 karena berhasil dijalankan. Nah, sekarang percobaan 14, konstruksi case esek. Esek ini bikin program 9. Programnya seperti berikut. Bentar. Nah, kayak gini programnya panjang lumayan. Bisa langsung aja kita lihat programnya udah dibuat juga. Rock 09 satu. Nah, tuh di dalamnya seperti berikut keluarnya. Paling bawah tulisannya esek. Oke, sekarang langsung kita jalankan aja. Wiki. Rock 09 ini langsung aja dijalankan. Nah, siapa yang aktif? Ini sekarang kita bisa milih. Mau milih apa? Misalnya milih satu. Siapa yang aktif?
Nah, yang aktif sekarang adalah ini, nama pengguna saya. Nah, sekarang kita juga bisa tanggal hari ini. Nah, komen not found. Karena kita harus lagi. Baru milih lagi. Dua. Nah, tuh kelihatan kan. Program ketiga, kita pilih lagi. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kita milih yang nggak ada di pilihan ini. Empat. Nah, salah pilih. Karena nggak ada. Nah, seperti itu. Sekarang kita bisa pakai bikin lagi buat program 10. Ini buat yes atau tidak. Saya udah buat, tinggal kalian ikutin aja sama seperti ini nih. Nah, ini kayak gini. Ikutin aja. Oh, ini langsung jalankan salah. Kontrol. Kita buka dulu. Filter. Nah, tuh. Dari buat saya buatnya seperti itu. Agak berbeda. Soalnya sudah dimodifikasi sedikit. Tapi hasilnya juga tetap sama. Sebenarnya tetap sama. Kontrol. Saya pakai wiki. Nah, keluar. Nah, sekarang kita coba langsung aja. Prok. Nih. Nah, di sini langsung aja masukin Y. Y. Ter. Nah, yang dipilih langsung kelihatan. Saya milih Y. Salah milih Y. Ya. Komen not phone. Gak bisa. Oke. Seperti itu. Sekarang langsung kita maju ke... Oh, ini modifikasinya nih. Yang saya gunakan yang ini. Yang atas ini. Nah, yang ini juga bisa kalian coba nanti hasilnya seperti yang ini. Nah, saya tadi mencontohkannya yang ini sebenarnya. Nah, itu bisanya Y besar ini nanti keluarnya Y kecil. Y yang dipilih saya itu Y. Nah, T, warna T. Nah, kalau misalnya asal nanti keluar tanda tanya. Oke, langsung kita ke percobaan 15. Nah, ini bikin program yang ke-11. Saya juga sudah bikin, tinggal langsung aja kita lihat. Nah, itu for nama in kelompok 7. Nah, ini for nama kita. Pasti jalanin langsung keluar nama. Bener apa enggak? Kita coba dulu. Langsung keluar nama. Oke. Langsung saja satu. Oke. Benar. Langsung keluar nama yang tadi kita masukin. Sama seperti yang di sini. Eko nama, nama S nama. Nah, ini semuanya dimasukin ke sini. Langsung dimasukkan. Nah, sekarang file ke-12. Program ke-12 maksudnya. Kita buka dulu program ke-12-nya. Kita Oke. Nah, di sini program ke-12 itu for F in tanda bintang dot lst. Nah, ini nyari file yang ada lst-nya. Eh, kayaknya oh, oh ini buat saya memodifikasi program lain. Nah, ini kita edit dulu aja. Bentar. Oke, terus kita nano biar sama. Aduh, salah. Quit. Nah, kita nano, kita masuk ke program 12 dulu. Nah, di sini kita ganti dulu for F di sininya kita edit nggak ada isinya. Terus echo ini nggak usah min, kalian nggak usah langsung do echo. Nah, di sini kita langsung aja kontrol O, enter, kontrol X. Nah, ini tinggal jalanin aja proc 12 .s. Nah, langsung keluar di sini F, langsung keluar langsung dieksekusi yang S ini langsung dieksekusi. Nah, langsung keluar kayak gini banyak panjang seperti itu. Nah, ini kalau modifikasi kayak tadi balikin ke itu cuma balikin lagi ke yang pakai LST. Nah, terus di bawah sininya ditambahin diganti ekonya ini diganti jadi LS.
Kita ganti dulu sebentar. ls min l min l min l. Nah, itu nggak bisa. Kontrol O, enter, kontrol X. Oh, kontrol salah. Kontrol Z tadi saya pencet. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, karena tidak ada file berekstensi LST di tempat saya, jadi tidak bisa menjalankannya. Perintah proc 12 tidak menampilkan file dikarenakan tidak ada file yang mempunyai ekstensi LST. Nah, kalau tadi diganti kayak txt keluar, pasti coba bisa sih keluar, bisa dicoba sendiri, pasti keluar itu. Nah, kalau tadi kan LST jadi nggak keluar. Oke, langsung kita ke percobaan 13. Nah, ini bikin file dulu. Saya udah bikin, tinggal dibuka aja file. Oh, 12 salah pencet. Nah, ini tinggal. Nah, seperti itu filenya. Satu min n. Nah, ini di sini udah diedit. Nah, kalau di sini sudah diedit, kalau belum dieditnya kayak gini tampilan awalnya. Nah, pas dijalanin siapa yang aktif sama ini pilih lagi. Nah, ini pilihan. Nah, ini instruksi dummy percobaan 17. Nah, ini versi yang sudah dimodifikasi yang tadi program 13. Nah, ini tampilannya yang ada di kiri. Seperti itu. Nah, ketika dijalankan, yang tampilan kiri ini, kita coba jalankan dulu. Tuh, keluarnya seperti yang di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Seperti begini, sama kan? Nah, ini kita bisa pilih 4 program berlanjut di sini setelah break. Jadi ada break baru jalan lagi. Langsung program 14. Kita sudah buat program 14, tinggal dilihat aja. Nah, seperti itu bisa diikuti aja programnya. Langsung aja kita jalankan. Masukkan nilai di sini, misalnya nilai kita 40. Oke, diterima seperti itu. Oke, langsung. Nah, kalau misalnya masukkan nilai lebih dari 100, blok 10 berisi dummy instruction, titik. Nah, ini nanti tidak akan muncul oke. Langsung aja kita coba kalau nggak ini. Setelah kita 102. Nah, tuh nggak ada tulisan oke karena itu melebihi batas. Batas yang sudah diprogram. Ya, sekarang percobaan ke 18. Yang ini fungsi. Nah, itu bikin program fungsinya dulu, bikin fungsi.sh. Di sini saya juga sudah bikin fungsi.sh, tinggal dibuka aja. Kalian tinggal bikin sama seperti ini. Bisa pakai nano, bisa pakai v ya. V dot v terus fungsi.sh. Kalau susah pakai nano terus fungsi.sh. Kalau mau nulis ininya, kalau susah. Oke, langsung aja kita jalankan. Nah, langsung keluar pengguna fungsi F1, fungsi F2, nilai balik adalah 1. Honornya 10.000. 10.000 ini sejuta sebenarnya sih. Cuman di situ tulisnya 10.000. Honor, honornya. Kita bisa pakai honor. Nah, gitu. Nah, sekarang menggunakan variabel pada fungsi dengan modifikasi fungsi esa. Nah, ini dimodifikasi. Modifikasinya seperti yang tadi saya kasih lihat. Ini udah dimodifikasi nih. Nah, kalau misalnya kalian cobain yang sebelah sini, nanti keluarnya yang ini.
Kalau jalanin yang modifikasi, keluarnya yang ini. Ya, seperti itu. Di bawah sini juga ada latihan-latihan. Bisa kalian lihat juga dan bisa kalian contoh latihan-latihannya buat melatih tentang bagaimana bas bas basel bekerja, pemrograman sel, bagaimana pemrograman sel bekerja. Nah, kesimpulannya pada materi ini kita belajar tentang elemen dasar membuat program sel yang interaktif pengguna berbagai berbagai variabel yang ada di sel, serta membuat fungsi dan cara memanggil fungsi tersebut. Nah, langsung sehingga memberi kita wawasan baru tentang program sel beserta pengaplikasiannya. Begitu sekian, cukup sekian untuk bagian 6A, 6B tentang pemrograman sel. Nanti ada lagi lanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.